Buah kecapi, buah kedong-dong. Haha. Ngopi dong. Aduh, buah cabe, buah bengkoang. Aduh, gua capek. Gua pulang. Oke, bro. Oke. Lumayan rezeki hari ini. Dion, Mami cari-cari kamu, ternyata kamu ada di sini. Tadi Mami ke kontrakan kamu. Mami ada masalah apa? Pasti Mami ada sesuatu ya. Kalau enggak Mami nggak mungkin samperin aku ke sini. Kamu jangan nyindir Mami, Dion. Mami lagi bingung. Mami bingung kenapa? Masalah Mumtaz. Dion, Mami sebetulnya mau cerita sama kamu, tapi Mami takut kamu marah. Aku nggak mungkin marah jika perbuatan Mami itu nggak di luar batas dan membahayakan orang lain. Sayang, ini bukan membahayakan orang lain, tapi ini membahayakan kita, Dion. Mau nggak mau, udah nggak ada pilihan, Dion. Kamu harus mau membagi warisan kamu sama Mumtaz. Ya aku sih sangat bersenang hati kalau mau berbagi harta dengan Mumtaz. Itu kan darah daging aku sendiri. Dion, Mumtaz itu bukan darah daging kamu, bukan juga keponakan kamu. Dia itu adik kamu, Dion. Gimana ceritanya Mumtaz adik aku? Itu kan anaknya Anita. Kamu harus dengar dulu penjelasan Mami. Kenapa Mumtaz ini adik kamu? Kenapa bisa jadi begitu? Supaya kamu mengerti, Dion. Mami harus mau merawat bayi, apapun kondisinya. Kalau sampai bayi itu terlantar, aku tidak segan-segan melaporkan Mami. Dan aku akan buka kartu Mami di depan Anita. Rencananya mau dikasih nama siapa bayi yang mau diadopsi itu, Bu? Dewi Mumtaz. Baiklah, Bu. Akan kami persiapkan surat adopsinya sekarang juga ya. Jadi anak yang di rumah Mami itu bukan Mumtaz. Semua ini terjadi gara-gara Mami materialistis. Dion, kamu jangan marahin Mami. Mami datang ke sini untuk minta solusi sama kamu. Mami udah bingung. Dan Aldi juga mengancam Mami. Gak boleh ada yang tahu bahwa Mumtaz yang di rumah Mami itu adalah Mumtaz palsu. Ya udah berarti kita harus merahasiakan semua ini sampai kita ketemu sama Aldi. Ya? Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi dengan suamiku? Kenapa sampai jam segini Rehan belum juga pulang? Tolong beri hamba petunjuk ya Allah. Rehan, tolong angkat teleponnya dong. Kenapa Rehan nggak angkat telepon? Rehan, tolong angkat teleponnya dong. Kenapa Rehan nggak angkat telepon? Udah jam segini. Bunda,
Bunda, Bunda tolong buka pintunya, Bunda. Najwa, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu tuh nggak ada kerjaan lain. Ngapain kamu mengganggu waktu tidur ibu? Aku benar-benar minta maaf, Bunda, tapi sampai detik ini Rehan belum juga pulang dan handphonenya nggak bisa ditelepon. Setiap ditelepon juga nggak diangkat-angkat, Bunda. Ya terus namanya kenapa kalau Rehan belum pulang? Dan kalau dia matiin telepon memang kenapa? Bunda, tapi... Sudahlah Najwa, kamu itu tidak perlu terlalu mencemaskan Rehan. Rehan itu kan laki-laki. Dia pasti bisa menjaga diri dia sendiri. Rehan nggak biasanya kayak gini dan Rehan nggak mungkin ketemu sama orang sampai selarut malam gini. Namanya juga lagi asik. Mana mungkin Rehan bisa ingat waktu. Dia itu kan sedang pergi makan malam berdua dengan Bella. Mungkin mereka sedang membicarakan hal-hal yang serius. Tapi Bunda... Sudahlah. Sudah. Ya, kamu jangan mengganggu waktu tidur ibu lagi. Ya, sekarang ibu mesti istirahat. Kamu sana, pergi tidur. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Badanku sakit semua. Tidak bisa bergerak. I must go. Assalamualaikum Rehan. Ya Allah, akhirnya kamu nelpon juga. Waalaikumsalam Najwa. Maaf, aku... Rehan, suara kamu kenapa? Kenapa kamu sakit? Aku sakit Najwa. Kepalaku sakit. Sakit sekali. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, Rehan? Apa yang terjadi sama kamu? Kamu kenapa bisa sakit? Di jalanan Najwa, beberapa orang menyerangku tadi. Rehan, aku mohon tolong bertahan. Rehan, tolong bertahan demi aku. Iya Najwa, tapi kepalaku ini sakit sekali. Sekarang kamu udah di mana? Biar aku jemput kamu sekarang juga. Aku di jalanan tidak jauh dari tempatnya Bella. Ya udah, sekarang aku akan telepon Bella. Iya Najwa, tolong kamu cepat datang. Aku tidak kuat bangun Najwa. Kepalaku sakit sekali. Aku tidak bisa bangun. Assalamualaikum. Kamu hati-hati ya. Tunggu sebentar. Mbak Najwa, ada apa ya Mama telepon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bella. Bella, aku minta tolong sama kamu. Mbak Najwa, kenapa Mbak? Kok Mbak nangis? Rehan dipukulin sama mantan pacar kamu, Bella. Astagfirullahaladzim. Tapi siapa mantan pacar saya? Cuma kamu satu-satunya orang yang bisa menjawab siapa mantan pacar kamu yang sudah tega memukuli Rehan. Rehan itu gak bersalah apa-apa, Bella. Iya Mbak, ya Mbak. Aduh Mbak, maaf banget atas kesalahpahaman ini. Sekarang posisinya Pak Rehan ada di mana? Saat ini Rehan ada di dekat jalanan apartemen kamu. Tolong kamu kasih tahu aku di mana apartemen kamu karena aku harus menjemput Rehan. Nggak Mbak, nggak usah. Gini aja, biar saya yang mencari Pak Rehan. Mbak Najwa tunggu di rumah sakit aja ya. Saya akan bawa Pak Rehan ke sana. Ya udah, tolong ya Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga keadaannya Pak Rehan nggak parah. Bunda. Oh Bunda. Najwa, kamu keterlaluan. Ada apa lagi sih? Rehan dipukulin orang, Bunda. Sekarang Rehan terkapar di pinggir jalan. Sudahlah, Najwa, kamu itu gak usah mengada-ada. Bilang aja kalau kamu itu iri karena Rehan sedang makan malam bersama dengan Bella. Tadi Rehan baru aja nelpon aku, Bunda. Rehan dipukulin sama mantan pacarnya Bella.
Dipukuli? Sama siapa? Sama mantan pacarnya Bella, Bunda. Sekarang Rehan... Sekarang kita harus segera ke rumah sakit. Ayo, Bunda. Iya. Sebentar, Ibu. Ibu ambil tas dulu. Sayang, Mumtaz. Mumtaz kenapa sayang? Jangan nangis dong, Mumtaz. Mumtaz tidur udah malam. Sayang Mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sholatullah. Salamullah. Ala sayang, kenapa kepanasan ya? Aduh, rusak ya. Ya, kita keluar ya sayang ya, kita keluar. Ya sebentar sayang, sebentar. Bentar ya, bismillahirrahmanirrahim. Seger kan di luar? Iya, udah nggak rewel lagi. Mumtaznya udah kedinginan. Iya, panas ya di dalam. Iya, panas. Udah. Kenapa Mayang malam-malam begini bawa Mumtaz main di luar? Ini kan waktu tidurnya Mumtaz. Bawa. Mayang. Kenapa kamu bawa Mumtaz keluar? Angin malam kan kurang bagus. Iya mas, AC di kamar kayaknya rusak. Jadi dari tadi Mumtaznya rewel. Kayak dia kepanasan ya? Ya, kalau begitu kenapa nggak kita tukeran kamar aja? Kamu tidur di kamar kamu, aku tidur di kamar tamu. Terus ntar gimana mas? Gimana apanya? Apa sayang? Harusnya kan kita mikirin bagaimana Mumtaz. Kalau dia kurang tidur terus kan aku takut nanti justru dia jatuh sakit. Iya sih. Ya udah aku pindah ke kamar aku ya mas ya. Ya kita pindah ya. Makasih ya Mayang. Kamu udah mau menjaga Mumtaz dan menganggap Mumtaz seperti anak kamu sendiri. Aku memang udah menganggap Mumtaz seperti anakku sendiri mas. Walaupun dia bukan dari rahimku. Makanya aku nggak bisa mas kalau aku sampai berpisah dari Mumtaz. Aku nggak tahu hidup aku akan jadi apa tanpa Mumtaz. Ya Allah, bagaimana nanti aku tega mengambil Mumtaz dari Mayang? Hubungan Mayang dengan Mumtaz sudah tidak bisa dipisahkan. Mereka layaknya ibu dan juga anak. Lalu bagaimana kalau seandainya Anita meminta kembali anaknya? Apa yang harus aku lakukan? Waduh, sini sama Papa. Panas Sama ya? Papa dulu ya. Sama Papa, biar kamu dulu ya. Biar kamu tenang ya sayang, biar kamu tenang ya. Oh, temu. Oh, temu. Tunggu, diem. Tuh. Mas, kayaknya Mama udah tidur deh. Yaudah. Sepertinya udah tidur. Iya. Ya udah, kamu istirahat ya sama Mumtaz. Biar besok pagi kalian berdua bisa segar. Bobo ya sayang ya. Selamat tidur ya Mas. Yuk, aku bantu bawa. Kenapa Neng Mayang sama Den Farhan tidurnya pisah kamar ya? Bi, Iya Bu, Mayang udah bangun? sudah Bu. Tapi tadi abis sembahyang subuh masuk kamar lagi. Ya udah biarin aja. Mungkin dia masih menemani suaminya di kamar. Maaf Bu, Neng Mayang tidurnya tidak satu kamar.
Maksud Bibi? Maaf, Bibi tadi malam ngeliat Neng Mayang sama Den Farhan tidurnya beda kamar. Den Farhan ke kamar tamu, Neng Mayang masuk ke kamarnya, Bu. Dan Bibi mau bilang kalau mereka pisah kamar? Iya. Nggak mungkin. Apa mereka punya masalah? Lebih baik Ibu tanya langsung saja sama Neng Mayang. Pak, sebentar ya sayang ya. Siap-siap dulu ya mamanya. Mayang, Ya, Ma? Mama mau bicara sama kamu. Mau bicara apa, Ma? Kamu jujur ya sama Mama. Apa kamu ada masalah sama Farhan? Masalah? Enggak, Ma. Justru kita lagi baik-baik aja. Emang kenapa, Ma? Benar? Kalau kamu memang baik-baik saja, kenapa kamu tidurnya terpisah? Beda kamar sama Farhan? Ya Allah. Jadi Mama udah tahu aku dan Mas Aldi nggak tidur satu kamar. Enggak, Ma, nggak apa-apa. Mas Farhan itu lagi meriang, nggak enak badan. Jadi kalau di sini suka kedinginan, makanya Mayang suruh pindah ke kamar tamu aja. Bener ya, tapi kamu nggak bohong kan sama Mama? Enggak, Ma, enggak kok. Syukurlah kalau begitu, Mama lega. Ya sudah, nanti kamu ke kantor dan ngurus iklannya jangan lama-lama. Cepat pulang, antar suami kamu ke dokter. Apa sayang? Aku mau lihat nenek cucuku. Maafin Mayang, Ma. Mayang terpaksa bohong karena Mayang belum bisa mengatakan siapa Mas Aldi yang sebenarnya.